Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Bogi Agusta dengan NPM A1G025084 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Di sini saya akan menjelaskan dua topik pembahasan mengenai yang pertama yaitu manajemen peserta didik dan yang kedua manajemen sarana prasarana. Yang pertama itu mengenai manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah serangkaian kegiatan yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan semua hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari mereka mendaftar hingga mereka lulus dari sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung perkembangan siswa secara holistik, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Beberapa aspek utama dalam manajemen peserta didik, yaitu meliputi yang pertama itu penerimaan peserta didik baru atau PPDB, proses seleksi dan pendaftaran siswa baru. Yang kedua itu orientasi siswa baru, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman baru. Yang ketiga, pembinaan dan disiplin, penegakan aturan dan tata tertib sekolah untuk menciptakan suasana yang kondusif. Yang keempat, pengembangan minat dan bakat, penyediaan kegiatan ekstrakurikuler dan didukung untuk mengasah potensi siswa. 5. Pelayanan bimbingan dan konseling, pemberian dukungan psikologi, sosial, dan akademis kepada siswa. Yang keenam, pencatatan data siswa, pengelolaan data pribadi, nilai, dan kehadiran siswa secara teratur. Selanjutnya mengenai manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah semua upaya yang dilakukan untuk mengelola fasilitas fisik dan peralatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memastikan semua aset sekolah berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan kapan saja dan di mana saja. Aspek-aspek penting dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah itu meliputi yang pertama perencanaan dan pengadaan, menentukan kebutuhan sarana dan prasarana, lalu merencanakan dan melaksanakan pembelian atau pembangunan. Yang kedua, inventarisasi, mencatat dan mendata semua aset yang dimiliki sekolah seperti meja, kursi, komputer, hingga gedung dan lapangan. Yang ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan, menjaga aset agar tetap awet dan berfungsi dengan baik melalui pembersihan, perbaikan, dan perawatan rutin. Yang keempat, penghapusan, mengelola aset yang sudah tidak layak pakai atau rusak agar tidak membebani sekolah. Yang kelima, penggunaan, mengatur penggunaan fasilitas secara efektif dan efisien, misalnya jadwal penggunaan laboratorium atau ruang olahraga. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah ada dua aspek fundamental yang saling melengkapi dalam pengelolaan institusi pendidikan. Manajemen peserta didik berfokus pada pengaturan pembinaan seluruh siklus hidup siswa di sekolah, mulai dari penerimaan hingga kelulusan, untuk memastikan pertumbuhan akademik dan pribadi mereka. Di sisi lain, manajemen sarana prasarana berkaitan dengan pengelolaan seluruh aset fisik dan peralatan sekolah, mulai dari pengadaan hingga pemeliharaan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan fungsional. Singkatnya, manajemen peserta didik mengelola sumber daya manusia atau siswa, sementara manajemen sarana prasarana sekolah mengelola sumber daya fisik atau fasilitas, dan keduanya harus bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Itulah hasil pembahasan mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.